Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Untuk memasuki hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-12. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang ragi orang Farisi dan orang Saduki. Pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya meninggalkan orang Farisi dan orang Saduki yang minta tanda, mereka menyeberang danau. Murid-murid lupa membawa roti. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, maka murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada mereka karena mereka lupa membawa roti. Mereka di antara mereka membincangkan bahwa mereka tidak mempunyai makanan, mereka tidak membawa makanan. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, mengatakan kepada mereka, mengapa kamu memperbincangan mengenai masalah roti? Hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Tuhan Yesus mengingatkan dua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan tentang roti, yaitu 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 1.000 orang. Nah, peringatan Tuhan Yesus yang pertama di sini adalah peringatan kepada murid-muridnya tentang kekurangan percaya mereka kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, maka yang ada di dalam pikiran murid-murid adalah tentang roti. Jauh sekali daripada apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Ya. Tuhan Yesus ingin memperingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka bukan hanya berpikir tentang makanan, minuman, tetapi mereka fokus kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal murid-murid sudah tinggal bersama-sama Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan, mendengarkan banyak sekali ajaran tentang firman Tuhan, melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan. Namun demikian mereka tetap kurang percaya. Marilah kita belajar, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti banyak tentang firman Tuhan, semakin banyak kita melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Seharusnya meneguhkan iman kita, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, semakin tidak menjadi khawatir tentang hal-hal duniawi, semakin tidak menjadi khawatir tentang masalah makanan dan minuman. Ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan yang pertama kepada murid-murid. Yang kedua, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang ragi orang Farisi dan orang Saduki, yaitu ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Tuhan Yesus menyamakan ragi dengan ajaran. Bagaimana cara kerja ragi? Ya, ragi ini adalah bahan pengembang adonan, bahan pengembang makanan, bahan pengembang kue. Sedikit ragi bisa mempengaruhi seluruh adonan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengatakan waspadalah terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki, Tuhan Yesus ingin memperingatkan kepada murid-muridnya tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, yaitu ajaran-ajaran mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran orang Farisi yang banyak menekankan tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri, yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat, yang ditambahkan terhadap firman Tuhan, yang menjadi beban-beban yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Padahal ajaran mereka adalah ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran yang bukan berasal daripada Tuhan.
Demikian juga dengan ajaran-ajaran orang Saduki yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang mereka tidak percaya terhadap kebangkitan orang mati, tidak percaya terhadap adanya malaikat. Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga pada saat ini. Ya, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengajarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nubuat daripada Tuhan. Namun semua yang mereka katakan sebenarnya bukan firman Tuhan. Apa yang mereka katakan sebenarnya adalah ide-ide mereka. Apa yang mereka katakan sebenarnya adalah mimpi-mimpi mereka katakan sebagai firman Tuhan. Waspadalah terhadap pengajar-pengajar yang demikian, hamba-hamba Tuhan yang demikian, orang-orang yang suka bernubuat palsu. Bapak, Ibu, dan Saudara harus waspada, harus berjaga-jaga, karena semua ajaran mereka bukan firman Tuhan, bukan berasal daripada Tuhan, tetapi ajaran mereka berasal daripada diri mereka sendiri. Ajaran mereka ajaran manusia. Ajaran mereka adalah seperti ragi yang bisa mempengaruhi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga dan kita harus waspada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami tidak khawatir tentang hal-hal duniawi, tetapi kami harus waspada dan berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak berasal daripada firman Tuhan, ajaran-ajaran yang berasal daripada manusia, yang bukan berasal daripada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami semakin hari semakin mengerti, membedakan mana ajaran yang berasal daripada Tuhan, mana ajaran yang berasal daripada manusia. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga lindungi kami, Tuhan sertai, dan Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami daripada segala sakit, penyakit, virus corona. Jauhkan daripada niat-niat orang yang berbuat jahat. Jauhkan kami daripada segala kuasa iblis setan, kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu dan mencobai kami. Kami usir tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nanti malam ada persekutuan doa. Marilah kita datang menghampiri Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk memuliakan Dia, bersandar kepada Dia di dalam doa-doa kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.